Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama Muhammad Zaki Al-Kafi, nomor absen ke-17. Yang kedua Muhammad Rizky Akbar, nomor absen ke-18. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Yusuf Kamil Mukamal, nomor absen 19. Dan yang terakhir ada Radityo Rahagi, nomor absen ke-20. Baik, langsung saja masuk ke materi. Sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan ke penggunanya. Berikut perangkat yang ada pada sistem komputer seperti software, hardware, dan firmware. Yang pertama hardware. Hardware atau perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama perangkat input atau masukan, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer. Yang kedua perangkat proses yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Yang ketiga perangkat output yang berguna untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Yang kedua software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama sistem operasi atau operating system, yang kedua program aplikasi, yang ketiga bahasa pemrograman, yang keempat program bantu. Yang ketiga brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer atau bisa disebut dengan user. User sendiri ada macamnya, yaitu yang pertama programmer, orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman. Yang kedua administrator atau orang yang bertugas mengelola sebuah informasi, sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Operator ada orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Yang terakhir fungsi komputer. 1. Data input atau data entry. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kedua data processing atau pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Data yang diproses akan menghasilkan output berupa informasi, contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi dan data. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Yang keempat data output. Data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya sehingga dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio. Selanjutnya kami akan membahas tentang perangkat keras komputer. Yang pertama ada motherboard. Motherboard atau disebut papan induk merupakan komponen utama dari sebuah PC, karena pada motherboard lah semua komponen PC akan disatukan. Bentuk dari motherboard ini seperti papan sirkuit elektronik. Motherboard merupakan tempat berlalu lalangnya data dan juga menghubungkan semua peralatan komputer sehingga komputer dapat berjalan lancar. Fungsi dari motherboard sendiri adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, power supply, dan lain-lain. Berikut merupakan komponen-komponen dalam motherboard, yaitu konektor power, soket atau slot prosesor, chipset, soket memori, konektor floppy dan IDE, basic input-output system chip, baterai CMOS, slot PCI, slot AGP, dan konektor penghubung. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri.
Terdapat 3 bagian penting pada prosesor. Yang pertama adalah Arithmetic Logical Unit atau ALU. ALU adalah bagian prosesor yang bertugas melakukan perhitungan aritmatika yang berjalan sesuai instruksi kode program. ALU sendiri terletak pada bagian dalam prosesor. Yang kedua adalah Control Unit atau CU. Memiliki peran untuk mengendalikan proses pada prosesor, mengurus kegiatan input dan output adalah perannya. Yang terakhir adalah Memory Unit atau MU. Adalah bagian prosesor yang bisa juga disebut cache, yang menjadi penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan yang tinggi. Secara sederhana, cara kerja prosesor intinya ialah menerima umpan atau perintah masuk atau input, baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data lain yang terhubung. Kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware ataupun software terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ROM. Pengertian ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-berubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Kemudian ada fungsi ROM. Fungsi ROM atau Read Only Memory adalah sebagai media penyimpan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software, yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware seperti ROM BIOS, di mana BIOS (Basic Input Output System) tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya terlebih dahulu seperti yang pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data pada memori ini dapat ditulis ulang. Kemudian ada jenis-jenis ROM. Yang pertama adalah Mask ROM. Adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua ada PROM, Programmable Read Only Memory, merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Sekali saja program dimasukkan ke dalam sebuah PROM, maka program tersebut akan berada pada PROM seterusnya. Kemudian yang ketiga ada EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Kemudian yang keempat adalah EEPROM, adalah tipe khusus dari PROM, Programmable Read Only Memory, yang bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Kemudian ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memperlukan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Agar dapat diproses dengan cepat, fungsi dari sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat juga sebuah komputer memprosesnya. Kerja RAM dapat dilihat di Task Manager di dalam sebuah sistem komputer. Kemudian adalah struktur RAM. Yang pertama ada input storage, berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Kemudian yang kedua ada program storage, yaitu bagian RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Kemudian yang ketiga adalah working storage, atau itu merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan dari hasil pengolahan. Yang keempat ada output storage, berfungsi sebagai penampung hasil akhir data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Kemudian ada beberapa jenis RAM. Yang pertama adalah DRAM, Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung dalamnya tidak hilang. Yang kemudian ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun setelah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM, cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Kemudian yang ketiga ada RDRAM atau Rambus Dynamic RAM, adalah sejenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini dapat digunakan pada sistem yang memiliki Pentium 4. Kemudian yang keempat ada SRAM atau Static RAM, adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik.
RAM jenis ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM dan SDRAM. Kemudian yang kelima ada EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Kemudian ada hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, baik berupa dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi mewakili konten digital yang tersimpan di dalam hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal ataupun internal. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran lebih besar, musik berukuran lebih besar lagi daripada foto, kemudian video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan megabyte atau MB, gigabyte atau GB, dan terabyte atau TB. Ada dua jenis hard disk. Yang pertama hard disk konvensional. Tipe paling umum adalah hard disk konvensional. Ada sebuah piringan cakram yang berfungsi untuk menyimpan data di dalamnya. Kelemahan paling signifikan adalah daya tahan. Ini sebabnya karena komponen utama akan berputar ketika menyalin dan membaca sebuah data. Dari segi kelebihan, hard disk konvensional ini cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan tipe-tipe lain. Yang kedua ada SSD atau Solid State Drive, yaitu dari segi konstruksi atau komponen, tipe ini tidak menggunakan piringan atau cakram sebagai untuk kinerjanya. Pada hard disk SSD ini ada sebuah chip yang berfungsi sebagai space penyimpanan. Dari segi fungsi, sistem penyimpanan tersebut mirip dengan yang dimiliki pada USB flash drive. Keunggulan dari SSD adalah kecepatan membaca yang lebih cepat karena tidak adanya putaran cakram. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang input dan output. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Input yang berarti masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut ini adalah daftar contoh input device. Ada keyboard, mouse, touchpad, lightpen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, graphic pad, barcode reader, mikrofon, fingerprint, card reader, CD-ROM, dan flash disk. Output berarti luar. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh alat-alat output. Ada monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Selanjutnya adalah display. Display device adalah sebuah perangkat output untuk penyajian informasi dalam bentuk visual. Menurut bentuknya, display device dibagi menjadi dua, yaitu soft display device dan hard display device. Soft display device merupakan suatu perangkat output yang menyajikan informasi secara visual dalam bentuk digital. Contoh alat-alat soft display diantaranya adalah monitor dan proyektor. Hard display device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard display yang umum dipergunakan adalah printer. Jenis-jenis printer meliputi dot matrix, inkjet printer, dan laser. Selain itu juga dikenal plotter, alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter.
Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.